Bab 013. Lo keterlaluan, Nu. Bisa-bisanya lo nipu gue dengan alasan kalau bini lo lagi sakit keras. Padahal, lo tahu sendiri kalau uang itu mau gue pakai buat bikinin emak gue warung sembako di kampung. Andai gue tahu kalau lo nipu gue, mana sudi, uang yang mati-matian gue kumpulin dengan menghemat pengeluaran bensin dan makan siang selama 3 tahun, gue kasih ke lo gitu aja. Andika meradang. Membayangkan bahwa Danu telah menyalahgunakan kepercayaan dan ketulusannya sebagai seorang teman dengan menipunya mentah-mentah membuat Andika benar-benar murka. Sementara, Danu diam-diam merasa sangat kesal karena kebohongannya malah terbongkar di depan banyak orang. Benar, dia meminjam uang sebanyak 40 juta pada Andika. Alasannya, Zahira sedang dirawat di rumah sakit dan harus dioperasi sesegera mungkin karena tumor ganas yang menghuni rahimnya. Padahal, faktanya uang tersebut Danu gunakan untuk membayar cicilan rumah, motor, dan juga membeli beberapa perabotan primer. 32. Untuk rumah barunya. Hal itulah yang mendasari Nola dan ibunya kembali akur dan adem ayem selama beberapa hari terakhir. Meski, demi mewujudkan kedamaian itu, Danu harus membohongi Andika. Gue nggak bohong, Dik. Uangnya memang buat operasi Zahira. Demi Allah. Andika tersenyum sinis. Tak menyangka bahwa sahabat yang selama ini ia anggap layaknya saudara tega membawa-bawa nama Allah demi menutupi kebohongannya. Terus, ini apa? Hah? Tanya Andika. Ia menyodorkan ponsel Android sederhana miliknya di mana terdapat foto Tasya, istrinya bersama dengan Zahira. Tadi pagi, istri gue nggak sengaja ketemu Zahira pas lagi beli kopi di kafe Baraka. Dan, Zahira bilang ke istri gue kalau dia nggak pernah masuk rumah sakit dan nggak pernah tahu-menahu mengenai persoalan uang yang lo pinjam ke gue. Baraka, bahasa Bugis, yang artinya berkah. Dik, gue bisa jelasin. Kita cari tempat yang lebih sepi, yuk. Bujuk Danu yang berusaha meraih bahu. Andika. Nggak perlu. Gue mau kita selesaikan semua masalah ini, di sini. Tegas Andika menolak. Dik. Tolong hargai jabatan gue di sini. Pinta Danu menghibah. Jabatan Danu memang jauh lebih tinggi ketimbang Andika yang hanya staf marketing biasa. Gajinya juga jelas berada jauh di bawah gaji Danu. Hanya saja, Andika termasuk orang yang sangat teliti dalam hal keuangan. Dia tak pernah membeli barang kecuali barang tersebut memang benar-benar diperlukannya. Sementara, Tasya istrinya juga ikut bekerja. Perempuan itu merupakan kasir swalayan besar yang terdapat di lantai dasar salah satu mall besar yang memang dekat dengan kafe Zahira. Wajar, jika Andika mampu menyisihkan tabungan untuk kebutuhan keluarga kecilnya sementara uang bensin dan uang untuk makan siang lebih memilih ia tabung untuk membuat usaha impian sang ibu. Balikin duit gue. Andika menadahkan tangan ke arah Danu. Gue bilang, kita bicara di tempat lain, Dika. Lo denger nggak? Geram Danu yang mulai terpancing emosi. Wibawanya sebagai atasan seolah diinjak begitu saja oleh Andika hanya karena perkara uang 40 juta. Ada apa ini? Tangan Danu yang awalnya berada di kerah kemeja Andika refleks turun dengan cepat. Wajahnya mendadak pias kala melihat kedatangan Aditya yang menuju ke arah mereka. Ngapain pada berdiri di sini? Kerjaan kalian sudah selesai. Tanya Aditya pada beberapa karyawan yang tadi mengelilingi Andika dan Danu. Sontak, kerumunan itu bubar tanpa diberi aba-aba 2 kali dan tinggal menyisakan Danu bersama Dika saja. Ikut saya. Tita Aditya kepada Danu dan Dika.
Dua pria itu mengangguk dan mengikuti atasan mereka tanpa berani bersuara. Ketiganya menuju ke ruang pimpinan. Dan, begitu sampai di dalam, Aditya lekas mempersilahkan dua pegawainya tersebut untuk duduk di kursi pesakitan. Ada masalah apa, sampai-sampai kalian harus membuat gaduh di lingkungan pekerjaan? Hah? Tanya Aditya dengan mata menghunus tajam. Dika menundukkan kepala. Napasnya masih terdengar memburu, pertanda emosinya masih belum mereda. Juga, Andika, bisa jelaskan apa yang terjadi? Tanya Aditya pada Dika. Maaf, Pak. Saya akui saya salah karena sudah bertindak gegabah. Hanya saja, saya sudah terlanjur dikuasai emosi karena Pak Danu meminjam uang saya dengan cara menipu. Dika meraup oksigen banyak-banyak. 33. Sebelum melanjutkan, Pak Danu bilang, istrinya sedang butuh biaya banyak untuk operasi. Jadi, terpaksa saya pinjamkan tabungan yang sebenarnya merupakan hak ibu saya karena saya sudah terlanjur berjanji untuk membuatkan beliau warung sembako kecil-kecilan di desa. Tapi, Dika melirik sengit Danu. Malah dipakai oleh Pak Danu untuk kepentingan yang bahkan istri sahnya sendiri tidak tahu. Andai saya tahu sejak awal bahwa Pak Danu berbohong, tidak mungkin saya mau meminjamkan uang itu. Benar begitu, Pak Danu? Danu yang ditanya memilih membuang muka ke arah lain. Dia malu. Sangat malu, malah. Aibnya harus diumbar dengan cara yang menurutnya begitu tidak berperasaan. Saya memang bohong mengenai penyakit istri saya, Pak. Tapi, saya sama sekali tidak berniat untuk membohongi Andika. Jujur, saya memang sedang didera kondisi keuangan yang cukup sulit. Tapi, saya malu mengakui di depan Andika karena itu sama saja dengan saya membongkar aib keluarga saya sendiri, Pak. Kilah Danu yang memang lihai bersilat lidah. Aditya mengangguk-anggukkan kepala. Terserah, itu sebenarnya masalah pribadi kalian. Tapi, kalau saya boleh saran, tolong selesaikan di luar jam kantor saja. Jangan seperti tadi. Itu tidak hanya membuat kalian dalam masalah, tapi kalian juga menghambat kinerja pegawai lain karena terlalu sibuk menonton drama pertengkaran kalian. Sekali lagi, saya minta maaf, Pak. Kata Dika penuh penyesalan. Ini peringatan pertama untuk kamu, Andika. Dan, Aditya melirik Danu yang langsung meringis tak enak. Ini peringatan yang kesekian kalinya untuk Danu. Jika kedepannya, kalian masih membuat masalah, maka siap-siap menerima sanksi yang lebih berat dari saya. Iya, Pak. Angguk keduanya bersamaan. Pak Andika bisa keluar duluan. Silahkan lanjutkan pekerjaannya kembali. Baik, Pak. Sahut Andika yang dengan sigap undur diri dari hadapan sang atasan. Sementara, Danu terlihat memiliki gelagat untuk mengikuti Andika. Terbukti, dari bokongnya yang sudah terangkat setengah namun kembali dihenyakkan ke kursi karena interupsi dari Aditya yang masih mencoret-coret beberapa dokumen di hadapannya. Saya masih belum selesai dengan Anda, Pak Danu. Ada apa lagi ya, Pak? Aditya mengeluarkan ponsel dari sakunya kemudian memutar sebuah video viral yang cukup meresahkan akhir-akhir ini. Ponsel tersebut lalu ia berikan kepada Danu. Apa yang di video tersebut benar Anda, Pak Danu? Tanya Aditya dingin. Danu meneguk salivannya dengan payah. Seperti ada batu besar yang nyangkut di sana dan susah sekali tertelan kala menyaksikan video berisi dirinya yang sedang digerebek warga waktu itu. Pak, ini, saya. Ini, Danu panik. Bingung menjelaskan mulai dari mana. Pasalnya,
Menampik pun pasti akan percuma. Wajahnya saja, terpampang sangat jelas dan pastinya semua orang langsung mengenali bahwa itu benar dirinya. Saya kecewa dengan Anda, Pak Danu. Keringat dingin mulai membasahi telapak tangan dan dahi Danu. Bahkan, jari-jarinya mulai tremor di bawah meja. Danu Cahyono, tamatlah riwayatmu. 34. Anda benar-benar telah menodai nama dan citra perusahaan yang mati-matian saya bangun dari nol. Pak, maafkan saya. Tolong beri saya satu kesempatan lagi untuk memperbaiki segalanya, Pak. Pinta Danu sambil menyatukan kedua telapak tangannya. Mohon maaf, Pak Danu. Jika hanya perkara telat atau kinerja Anda yang perlahan mulai menurun akhir-akhir ini, mungkin saya masih bisa memberi toleransi dengan cukup menurunkan jabatan Anda saja. Akan tetapi, karena sudah terkait perbuatan asusila yang sungguh sangat-sangat memalukan, maka saya tak bisa memaklumi apa-apa lagi. Hari ini juga, Anda saya pecat. Deh. Jantung Danu seolah berhenti berdetak selama beberapa detik. Seketika, kepalanya mendadak pusing mengingat begitu banyaknya tanggungan yang harus ia bayar setiap bulan. Belum lagi, Nola kini sedang hamil. Dapat dari mana biaya untuk melahirkan jika pekerjaan saja kini dia sudah tak punya? Jangan pecat saya, Pak. Saya mohon. Keputusan saya sudah bulat. Lagi pula, orang yang selama ini membantu menaikkan karir Anda secara diam-diam juga tak mau lagi turut campur dalam keputusan yang saya ambil. Danu masih diam mematung. Lelaki itu terlampau syok mendengar pemecatan tak terhormat yang baru saja dilayangkan sang atasan. Anda tenang saja, Pak Danu. Pesangon setara gaji 3 bulan kerja akan tetap Anda dapatkan karena telah bekerja pada perusahaan ini selama 2 tahun lebih. Tapi, mengingat Anda memiliki sangkutan pada Pak Andika, maka pihak HRD akan memotong uang tersebut dan memberikannya langsung pada Pak Andika tanpa melalui perantara Anda lagi. Anda tak keberatan, bukan? Karena sejatinya, hutang memang wajib dibayar. Tulang-tulang Danu seolah dipaksa lepas dari sendinya. Tubuhnya lemas. Oase yang Aditya berikan nyatanya tidak benar-benar melegakan dahaga Danu. Sisa uang pesangon setelah membayar hutang pada Andika jelas sangat sedikit. Bahkan, mungkin tak akan cukup untuk biaya makan sekeluarga selama sebulan ke depan mengingat baik ibu maupun Nola, tak ada yang mau memasak. Gimana rasanya? Nganu, di semak-semak, Pak Danu. Apa nggak risih ditonton sama serangga? Goda salah seorang mantan bawahannya saat Danu sedang memasukkan barang-barangnya ke dalam kardus packing. Pak, kok kayak orang susah, sih? Masa, timbang bayar hotel melati aja nggak sanggup? Timpal karyawan lainnya. Danu masih berusaha untuk tetap diam. Pikirnya, jika tak meladeni suara sumbang mereka, para karyawan itu akan segera pergi. Tapi, sayang. Hal itu ternyata tidak terjadi sama sekali. Malah, mulut-mulut mereka makin terdengar tajam saja. Dapat dari mana modelan perempuan murahan kayak gitu, Pak? Saya mau juga dong. Nggak perlu keluar duit banyak-banyak udah bisa dapat yang enak-enak, ujar karyawan berkulit gelap. Namanya, Darius. Bagi kontak HP-nya dong, Pak Danu. Kapan-kapan, bolehlah saya pakai bekasnya Pak Danu. Lagian, kalau dilihat-lihat, orangnya lumayan cantik kok. Darius mendekat seraya mengeluarkan ponselnya. Buk. Tanpa sempat dicegah siapapun, Danu tiba-tiba melayangkan tinjunya tepat ke hidung Darius hingga berdarah. Suasana mendadak gaduh.
Beberapa orang terlihat memegangi Danu dan beberapa lagi berusaha mencegah Darius yang hendak membalas pukulan Danu. Lan, lo. Dia itu istri gue, teriak Danu kesetanan. 35. Istri. Jadi, Pak Danu diam-diam poligami juga, ternyata. Darius tertawa mencemooh. Kenapa, Pak? Apa karena digerebek warga? Atau karena pasangan selingkuh Pak Danu itu hamil duluan? Hati-hati, Pak. Jangan sampai, Bapak dipaksa tanggung jawab sama anak yang belum tentu darah daging Pak Danu. BR Euro ngesek. Sini lo. Danu berusaha melepaskan diri dari cekalan karyawan yang memeganginya namun tak bisa. Ia kalah jumlah. Kenapa, Pak? Darius semakin kencang tertawa meledek Danu. Yang saya bilang, ada benarnya kan? Jangan sampai karena lebih memilih lacur, Anda meninggalkan istri Anda. Dan, nanti plot twistnya, ternyata anak yang Anda kira adalah anak kandung Anda justru hasil sumbangan benih dari pria-pria lain. 36. Zahira menghela napas lega setelah semua berkas perceraiannya dinyatakan lengkap oleh Pak Zainuddin. Beliau merupakan pengacara yang ditunjuk oleh Aurel untuk mendampingi Zahira dalam proses perpisahannya secara hukum bersama Danu. Tentu ada yang terasa ganjil dalam perasaan Zahira. Di sudut hati terkecilnya, masih ada yang berdenyut nyeri kala menyadarkan diri sendiri bahwa perceraian yang tak pernah ia bayangkan seumur hidupnya, harus terjadi juga. Zahira tidak menyesal akan berpisah dengan seorang Danu Cahyono. Tidak. Sama sekali tidak. Ia hanya merasa sayang karena segala perjuangan yang dulu dia lakukan nyatanya tak bisa membuat Danu untuk tetap setia hanya dengan memiliki Zahira seorang saja. Apalagi, ada hubungan persaudaraan yang dengan sadar Zahira putus secara egois. Benar kata Bang Chandra kala itu. Bukan Chandra yang memutus persaudaraan mereka. Tapi Zahira. Karena kebutaannya dalam memaknai arti cinta dan pernikahan, dia harus melepas orang-orang yang tulus mencintainya dan malah memilih hidup bersama orang-orang yang jelas membencinya secara terang-terangan. Lupa bahwa menikah tidak hanya menyatukan dua kepala, melainkan menyatukan dua keluarga. Dan, di poin itulah kesalahan fatal Zahira dalam menilai makna pernikahan. Untungnya, belum ada anak yang harus menjadi korban. Namun, bukankah tak ada kata terlambat dalam memperbaiki sesuatu? Meski kesempatan kedua hanya akan terjadi jika pihak yang tersakiti memberikan secara sukarela, namun Zahira akan berusaha keras untuk memperolehnya. Ya, Zahira sedang dalam proses menjajaki jalan itu. Masih berusaha mengumpulkan keberanian, menguatkan mental serta memantapkan hati untuk merengkuh kedua abangnya kembali. Namun, waktunya jelas tidak sekarang. Zahira tak mau, baik Chandra maupun Cakra memberi anggapan bahwa Zahira ingin kembali karena telah dicampakkan Danu. Mbak Zahira tinggal tunggu saja, iya. Segera, setelah jadwal sidang keluar, saya akan memberitahu terlebih dulu kepada Mbak Zahira sebelum surat panggilannya menyusul. Baik, Pak. Tapi, kira-kira, lama nggak, ya? Pak Zainuddin memperbaiki letak kacamatanya. Saya usahakan secepat mungkin ya, Mbak. Tapi, harap Mbak maklum kalau cepat yang saya maksud bisa jadi memakan waktu 2 minggu atau lebih mengingat yang mendaftarkan perceraian ke pengadilan agama, jumlahnya lumayan membludak. Iya, Pak. Saya mengerti, angguk Zahira. Kalau begitu, saya pamit dulu ya, Mbak. Selamat siang. Pamit Pak Zainuddin seraya meraih tas kerjanya. Setelah Pak Zainuddin pamit,
Zahira menutup kembali pintu ruangannya yang tadi sengaja dibiarkan terbuka kala berbicara serius dengan Pak Zainuddin. Ia hanya tak ingin terjadi fitnah sekalipun yang diajaknya bicara merupakan lelaki paruh baya yang mungkin seusia pamannya. "Ah, gimana ini, Bu? Aku malu. Semua orang sedang sibuk menghujat aku di media sosial," ucap Nola sambil terisak. Sejak kejadian di warung Maknani, Nola semakin banyak mendapatkan ujaran kebencian baik dari para tetangga maupun warganet. Kini, perempuan hamil itu hanya bisa menangis sambil meratapi nasib yang 37. Menurutnya semakin bertambah sial semenjak dia menikah dengan Danu.